Oke, baik. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan materi terkait dengan matematika diskrit dan logika matematika. Materi pada hari ini yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan teori himpunan, ya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Tentu saja konsep dasar dari teori himpunan itu seperti apa, kemudian jenis-jenis dari himpunan itu apa saja, kemudian penerapan himpunan, ya, terutama di dalam masalah paradok Russell. Cuma nanti saya hanya menunjukkan sekilas saja, tidak akan saya bahas. Saudara nanti bisa mencari hal-hal tersebut di internet, banyak sekali terkait dengan paradok Russell. Oke, terkait yang pertama terkait dengan konsep dasar, tentu saja kalau saya bicara sebuah himpunan itu ada kaitannya dengan elemen, ya. Jadi kalau misalkan saudara saya umpamakan ini adalah sebuah kelas yang mana dalam satu kelas ini, ya, ini adalah kelas itu terdapat 30 mahasiswa, ya. Maka ini saya bisa klaster atau sebut juga menjadi sebuah himpunan yang disebut juga dengan himpunan kelas. Misalkan kelasnya namanya matematika diskrit. Nah, maka itu satu kelompok ini bisa disebut juga dengan satu himpunan. Atau misalkan saudara mengikuti himpunan teknik informatika, ya, maka itu juga disebut juga dengan himpunan, ya, dalam tanda kutip, yaitu dalam konsep matematika diskrit, ya. Karena apa? Karena di dalam himpunan teknik informatika ini terdapat elemen-elemen anggota, ya. Anggotanya siapa saja? Ada mahasiswa A, B, C, dan seterusnya. Nah, di dalam simbol matematis, himpunan itu biasanya dinotasikan dengan tanda kurung kulawal seperti ini, ya. Ini disebut juga dengan simbol matematis terkait, ya, terkait dengan himpunan. Nah, kita lihat di sini, misalkan di dalam sebuah kelas, ya, itu terdapat 3 mahasiswa misalkan. Nah, 3 mahasiswa ini mengulang mata kuliah, yang mana mahasiswa ini terdiri atas nama Bambang misalkan, kemudian ini ada Bimbing, yang berikutnya ada Bombong. Nah, karena dia masuk ke dalam satu kelas, maka ini bisa saya katakan sebuah himpunan. Nah, kalau ditanyakan apa saja anggota dari himpunan ini, ya, anggota dari himpunan ini ada 3 orang, yang mana kita bisa simpulkan secara matematis, buka kurawal seperti ini. Ini Bambang, ya, anggota yang pertama. Anggota berikutnya adalah Bimbing, ya. Yang berikutnya adalah Bombong, ya. Bombong. Di mana himpunan dari kelas tersebut terdiri dari 3 anggota. Mahasiswa yang pertama, mahasiswa yang kedua, maupun mahasiswa yang ketiga. Nah, ini masing-masing ini adalah anggota himpunan dari kelas ini, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, di dalam anggota himpunan, meskipun saudara bolak-balik Bimbing terlebih dahulu, Bambang dan Bombong, posisinya itu dibolak-balik, ya, maka tetap sama karena dia memiliki elemen yang mana himpunan dalam satu kelas tadi memiliki elemen yang sama, yaitu 3 mahasiswa, ya. Oke. Kemudian di dalam himpunan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa simbol matematisnya adalah kurung kurawal seperti itu,
ya, itu juga bisa dituliskan seperti contoh yang kedua maupun yang ketiga di dalam slide tersebut. Ya, jadi misalkan di sini saya punya X R seperti ini, di mana ini min 2 kurang dari X kurang dari 5 seperti ini, ya. Nah, ini juga disebut juga dengan himpunan, meskipun tadi tidak tertulis pakai koma, dan seterusnya. Karena ini apa maknanya? Seperti yang saya sampaikan di bab-bab sebelumnya, kalau ada E seperti ini maknanya adalah elemen. X itu elemen dari R itu adalah bilangan real. Ya, jadi X itu elemen dari bilangan real, di mana di nilai X-nya itu di antara range min 2 sampai min 5. Ya, berapa saja? Nah, saudara bisa sebutkan bilangan real di antara min 2 sampai 5 kan bisa saja min 1, 0. Karena ini tidak ada sama dengannya, maka min 2 kan tidak dimasukkan ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, oke. Begitu juga yang contoh nomor 3, itu juga disebut juga dengan himpunan ya, karena berdasarkan simpulnya dia memiliki kurung kurawal elemen Z. Z itu adalah bilangan bulat, di mana kurang dari X kurang dari 5. Apa saja anggotanya? Karena tidak ada sama dengannya, maka bisa 1, 0, 1, 2, 3, 4 ya, dan seterusnya. Ya. Sampai 5 saja, sampai 4 saja, karena 5 kan tidak ada sama dengannya. Oke, itu disebut juga dengan himpunan. Meskipun ditulis seperti ini, tapi kan bisa di-list anggotanya berdasarkan yang diketahui di depannya. X elemen bilangan bulat, maka X-nya itu kan di bilangan bulat di antara min 2 sampai 5. Maka ada min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Nanti misalkan seperti itu kalau ditanyakan di dalam soal. Oke, kemudian saya berlanjut. Nah, di dalam himpunan itu ada beberapa jenis-jenis ya. Yang pertama yaitu himpunan bagian ya. Apa makna dari himpunan bagian? Ya, jadi himpunan bagian di sini itu secara matematik itu dia disimbolkan, simbolnya itu disimbolkan menggunakan simbol seperti ini. Ini membacanya himpunan bagian. Jadi kalau misal ada A seperti ini, maka ini membacanya adalah A himpunan bagian dari B. Ya, itu maknanya seperti itu. Apabila ada simbol seperti ini, A coret seperti ini, maka ini maknanya adalah A bukan himpunan ya, bagian dari B. Karena ini dicoret maka ada bukan ya. Oke. Contohnya bagaimana Pak? Ya, kita misalkan tadi kita masih bicara tadi misalkan saya punya kelas itu S ya. S itu kan tadi terdiri dari Bambang ya, Bimbing sama Bombong. Misalkan seperti itu. Dalam satu kelas tadi kan ada 3 orang ini. Kemudian saya deklarasikan sebuah variabel baru yaitu variabel A yang terdiri dari Bambang dan Bombong saja. Maka kalau ditanyakan apakah A himpunan bagian dari S, jawabannya iya. Kenapa? Ya, karena seluruh elemen yang ada di A, Bambang, itu kan bagian dari yang ada di S. Begitupun juga dengan elemen Bombong, di sini juga bagian dari apa?
bagian dari S ini. Maka dia disebut juga dengan A itu adalah himpunan bagian dari S. Bagaimana kalau ada pertanyaan, apakah S itu himpunan bagian dari S? Ya, jawabnya adalah iya, karena Bambang Bimbing Bombong itu kan bagian dari Bambang Bimbing Bombong itu sendiri. Ya, oke, bisa dipahami ya. Oke, misalkan di sini saya punya variabel yang lain, ya, yaitu namanya bumbung. Ya, misalkan, apakah B himpunan bagian dari S? Tidak, karena nama bumbung ini tidak ada di dalam kelas S ini. Begitupun juga kalau ditanyakan apakah B himpunan bagian dari A, juga tidak, karena bumbung tidak ada di elemen yang ada di A. Ya, oke, bisa dipahami ya apa yang dimaksud dengan himpunan bagian. Sekarang kita masuk ke dalam sebuah contoh. Oke, di dalam sebuah contoh ini kita ketahui di sini A ini kan ada B76 XR3 D54 XL5I. Ya. Sedangkan B ini anggotanya ada B76 D54 dan C ini ada ES2 sama XL5. Seperti ini. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya di sini kita lihat bahwa pertanyaan pertama, apakah B itu himpunan bagian dari A? Kita lihat B76 ada tidak di A? Ada. DS5, DS4 ya maksud saya, ada nggak di A? Ada. Maka ini adalah himpunan bagian. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah C itu himpunan bagian dari A? Nah, sekarang saya cari ES2 itu ada tidak di sini? Tidak ada. Karena salah satu saja itu tidak ada di sini, maka ini bukan himpunan bagiannya, ya, atau bisa dicoret. Jadi C itu bukan himpunan bagian dari A. Meskipun Excel 5 ini ada, tapi ES2 ini di sini itu tidak ada di sini. Maka dia bukan himpunan bagian. Kemudian ada lagi B himpunan bagian dari B. Nah, benar kan? Seperti yang tadi saya contohkan, misalkan S apakah himpunan bagian dari S? Ya benar, karena himpunan itu bukan merupakan bagian dari himpunan itu sendiri. Maka ini adalah ya. B76 apakah himpunan bagian dari B itu sendiri di sini? Ya sama ya. Maka ya. Oke, itu untuk himpunan bagian. Kemudian ada lagi jenis yang disebut juga dengan himpunan setara. Ya. Nah, di sini himpunan setara itu memiliki sebuah syarat bahwa dia dikatakan setara. Setara ini maksudnya adalah A itu sama dengan B. Jika dan hanya jika dia harus memenuhi A himpunan bagian dari B dan B itu himpunan bagian A. Ini harus terpenuhi, maka dia baru dikatakan setara. Ya, ingat bahwa syarat pertama ini dan syarat kedua ini harus dipenuhi. Salah satu ini tidak terpenuhi, maka dia tidak setara. Jadi keduanya ini harus memenuhi. Kedua ini dia harus memenuhi. Kedua ini dia harus memenuhi. Ya. Oke, kita lihat sekarang di contoh yang ada di sini di slide. Kita akan terjemahkan satu persatu untuk setiap anggota himpunan yang ada di contoh itu. Kita runtut dari yang pertama.
ya, yaitu yang A di sini. Di sini kita tahu bahwa N elemen dari Z, ya, di mana N itu sama dengan 2P. Nah, P-nya itu adalah bilangan bulat. Maka, kalau kita cari apa saja anggota dari A, N kan himpunan bagian bulat, himpunan bilangan bulat. Nah, P-nya bilangan bulat mana apapun, ya. Misalkan P-nya saya mulai dari 1, ya, bilangan bulat 1, maka N-nya akan menjadi 2 dikali 1, ini adalah 2. P-nya 2, 2 kali 2, 4. P-nya 3, misalkan 6. P-nya 4, maka 8. Akan genap ya, seterusnya. Oke, saya tulis seterusnya. Kemudian yang berikutnya, B. B itu adalah seluruh bilangan bulat genap. Nah, kalau saya bicara seluruh bilangan bulat genap ya 2, 4, 8. Ya, sama seperti A. Kemudian sekarang yang C, di sini ya kita lihat M elemen dari Z itu bilangan bulat ya. M-nya itu adalah bilangan bulat. Mana M itu sama dengan 2Q min 2. Untuk Q-nya itu adalah bilangan bulat. Oke, sekarang kita mulai ya. Q itu adalah bilangan bulat ya. Misalkan saya runtut dari nilai 1 ya. 2 dikali 1, 2. 2 kurangi 2 adalah 0. Terus sekarang saya runtut lagi naik. 2 kali 2 kan 4. Ya, Q-nya sekarang 2. Q-nya 2 sekarang, maka 2 kali 2 adalah 4. 4 kurangi 2 adalah 2. Kemudian 3. 3 kali 2 adalah 6. 6 kurangi 2, 4. Dan seterusnya. Ya. Oke. Sekarang yang D. Nah, sekarang yang D. Kita lihat bahwa D ini adalah K elemen dari Z, ya, di mana K-nya itu adalah 3R plus 1, untuk R itu adalah bilangan bulat. Oke, saya mulai lagi, bilangan bulatnya dimulai dari 1. R-nya adalah 1, maka 3 kali 1 adalah 3, ditambah 1 adalah 4. Ya. Kemudian R-nya 2, 2 kali 3 adalah 6. 6 ditambah 1 adalah 7. R-nya 3. 3 kali 3 9. 9 tambah 1 10. R-nya 4 ya. 4 dikali 3 adalah 12. 12 ditambah 1 adalah 13. Sekarang R-nya adalah 5. 5 kali 3 adalah 15. Tambah 1 adalah 16. Dan seterusnya. Oke. Kalau sudah bertemu seperti ini, kita lihat pertanyaan pertama. Apakah A itu setara dengan B? Ya, oke. Ini pertanyaan pertama. Apakah A itu setara dengan B? Maka penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah kita buktikan syarat yang pertama dulu. Syarat yang pertama adalah A itu apakah himpunan bagian dari B? Kita lihat A itu terdiri dari 2, 4, 6, 8. Apakah itu himpunan bagian dari B itu sendiri? Iya. Syarat pertama memenuhi. Syarat yang kedua, itu apakah B itu himpunan bagian dari A? Ya, kita lihat apakah 2, 4, 6, 8 ini himpunan bagian dari 2, 4, 6, 8? Iya kan? Maka iya. Karena kedua syarat ini memenuhi, maka kesimpulannya jadi A itu sama dengan B. Ya. Oke, sekarang berikutnya misalkan A sama dengan C. Apakah itu himpunan bagiannya? Kita lihat. Yang pertama, A himpunan bagian dari B. Oh, mohon maaf, C ya. Apakah 2, 4, 6, 8 ini himpunan bagian dari C? 2, 4, 6, 8 ini. Apakah ini himpunan bagian dari ini? Iya. Ya.
Yang kedua sekarang, apakah C itu adalah himpunan bagian dari A? Apakah ini 02485 ini apakah himpunan bagian dari A? Tidak, karena ada elemen 0 yang tidak ada di A. Ya. Ini tidak. Karena ada salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka ini kesimpulannya jadi A-nya tidak setara dengan C. Begitupun juga kalau saudara ingin membuktikan A dengan D, ya, B dengan C, B maupun dengan D, apakah setara atau tidak, itu cara pembuktiannya. Oke. Oke, itu yang terkait dengan himpunan setara. Ya, ini. Nah, ini pembuktiannya. Oke. Kita berlanjut lagi ke berikutnya, yaitu terkait dengan operator himpunan, ya. Terkait dengan operator himpunan, di sini ada beberapa jenis, ya, operator-operator terkait dengan himpunan. Oke, baik. Himpunan operator yang pertama adalah union atau biasa disebut juga dengan himpunan gabungan, ya. Jadi di sini union atau himpunan gabungan itu disimbolkan U seperti ini. Ini maknanya adalah union, ya. Nah, itu maknanya apa? Jadi kalau misal, ya, saya punya, ya, misal saya punya A itu adalah 1, 2, 3, B adalah 4, 3, 4, 5, maka A union dari B itu gabungan antara ini dan ini. Sehingga himpunan A dan B ketika digabung akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lupa kenapa tiganya tidak ada 2, 3 ini sudah cukup diwakili dengan satu angka saja. Jadi jika ada yang sama seperti ini, maka itu diwakili cukup satu angka saja untuk menggabungkannya. Oke, yang kedua itu ada juga namanya intersection, ya, biasanya disimbolkan seperti ini, ya. Itu misal, ya, sama seperti hal yang di atas, misalkan saya punya A dan B, ya. Nah, tujuan dari intersection ini adalah mencari himpunan yang sama di antara dua himpunan A dan B. Kalau kita lihat di sini, himpunan A dan B adalah 1, 2, 3. Himpunan B-nya adalah 3, 4, 5. Yang sama mana 3? Maka karena ini tujuannya adalah untuk mencari yang sama, maka himpunan A intersection dengan B itu himpunannya hanya berisi satu elemen anggota, yaitu 3. Ya, itu maksudnya. Jadi cari yang sama itu akan ditulis di situ. Ya. Oke. Yang ketiga itu ada yang namanya pembeda. Ya. Pembeda ini biasanya dituliskan menggunakan minus. Ya. Jadi misalkan di sini saya punya A minus B, ya, itu maknanya apa? Ya. Elemen anggota dari A tetapi tidak ada di B. Ya. Elemen dari anggota A tapi tidak ada di B. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, B kan berisi dari 3, 4, 5. Sedangkan A itu 1, 2, 3. Elemen dari anggota A, tetapi dia tidak ada di B. Nah, 3 ini kan ada di B. Maka karena 3 itu ada di B, maka itu dieliminasi. Sehingga ini nilainya hanya 1 sama 2. Saya ulangi, elemen dari A, ya, yang mana dia tidak ada di B. Ya. Oke. Begitupun juga ketika saya punya B min A, ya, itu maka sekarang kebalikannya. Elemen yang ada di B tapi tidak ada di A. Ya. Nah,
Apa saja? Kan 3 kan sama. Maka elemen B yang tidak ada di A adalah 4 sama 5. Ya. Itu makna dari pembeda. Kemudian di sini ada lagi yang namanya komplement. Ya. Yang keempat, di sini ada yang namanya komplement. Yaitu A komplement seperti ini. Maknanya apa? Jadi misalkan saya punya A itu sama dengan 1, 2, 3, di mana S-nya, S itu semesta ya, yaitu angka 1 sampai 10 ya. Saudara list saja, misalkan saya langsung singkat, ada 1, 2, 3, 4, sampai dia terakhir adalah 10. Maksudnya adalah seperti itu. Kalau ditanyakan A komplement, maka carilah anggota ya di luar dari elemen A tapi masih di dalam range S semestanya. Saya ulangi, kalau ada A komplement seperti ini, itu carilah elemen anggota yang ada di A tapi di luar dari, tetap dalam range-nya S. Maksud saya, carilah elemen di luar dari himpunan A tapi masih di dalam ring S. Apa saja? Kalau saya mencari elemen di luar dari himpunan A, kan ada 4, 6, 7 ya kan? Di luar dari, tapi masih dalam ring S ya. Kan jadi 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu komplement. Ya. Jadi dia itu di luar ring A, tapi masih di dalam ring S. Ya. Nah, himpunan A-nya itu kan 1, 2, 3. Di luar dari 1, 2, 3 kan ada 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Jadi kan masih di dalam range-nya S. Nah, itu disebut juga dengan komplement. Ya. Oke, itu operator-operator yang himpunan. Ya, ada union, ada interseksi, ada pembeda, dan juga ada komplement. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, sekarang ini misalkan ada sebuah contoh ini, ya, ini nanti mungkin akan digunakan untuk tugas saudara ya. Coba cari ini, ya, 2 soal ini ya, ini tugas untuk saudara, ya. Nah ini nanti coba dikerjakan untuk mencari ini ya anggota dari operator ini. Oke, saya lanjut di himpunan kosong. Nah, di dalam himpunan kosong, ya, apa maknanya? Jadi kalau misalkan saya sebutkan tadi himpunan disimbolkan menggunakan kurung kurawal seperti ini disebut juga dengan himpunan kosong. Maknanya apa? Di dalam himpunan ini tidak ada anggotanya. Ya, sehingga disebut juga tidak ada anggota atau elemennya. Maka dia disebut himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu sendiri itu disimbolkan juga ya atau disimbolkan dengan operator seperti ini. Ini maknanya juga disebut juga dengan himpunan kosong ya. Itu himpunan kosong. Artinya dia tidak ada anggotanya. Ya, atau saudara tulis seperti ini maknanya juga himpunan kosong atau tidak ditulis seperti ini atau cuma begini saja itu juga himpunan kosong. Oke. Contoh di sini kalau kita lihat ya D itu X elemen dari bilangan real ya 3X sampai 2. Coba saudara cari apakah ada bilangan real di antara 3 sampai 2. Ya kan tidak ada. Operatornya ini saja sudah salah. Maka karena nilai X-nya itu tidak bisa ditemukan, maka D-nya itu adalah himpunan kosong. Ya, atau himpunan kosong. Ya.
tidak bisa ditemukan anggotanya seperti apa. Maka itu disebut juga dengan himpunan kosong. Oke, kemudian ada lagi jenis-jenis himpunan yang lain, itu ada himpunan partisi. Ya. Himpunan partisi ini dibagi, ya, atau himpunan pembagian, ya, atau disebut juga dengan himpunan disjoin. Nah, di dalam himpunan partisi ini itu dikatakan dia disjoin atau partisi apabila dia harus memenuhi bahwa syaratnya A dan B itu dikatakan partisi, ya, jika dia harus jika dan hanya jika dia harus memenuhi syarat A dan B itu harus himpunan kosong. Jadi A intersection dengan B, ya, biasanya saya menyebutnya dan, ya. A itu intersection dengan B, maka dia harus tidak memiliki elemen anggota atau himpunan kosong. Ya. Nah, contoh kalau kita lihat di sini, A itu kan 1, 3, 5, B adalah 2, 4, 6, ya. Apakah A ini, A dan B disjoin atau partisinya, ya, maka ini kita buktikan apakah A dan B-nya, A intersection B-nya ada atau tidak. 1, 3, 5, 2, 4, 6 kan tidak ada yang sama. Karena tidak ada yang sama, maka dia himpunan kosong atau disebut juga seperti ini. Atau karena ini memenuhi syarat ini tadi, maka ini A dan B ini adalah disjoin atau partisinya. Oke. Kemudian di sini ada juga yang disebut juga dengan himpunan saling asing atau disebut juga dengan mutually disjoin. Nah, himpunan A1 sampai AN misalkan, apakah itu saling asing, maka dia harus memenuhi syarat. Ya. Misalkan saya punya A1 sampai A berapapun, ya, dia apakah dia saling asing. Nah, ini pembuktiannya dia harus memenuhi syarat ini. AI intersection dengan AJ, dia harus himpunan kosong, di mana ketika I-nya tidak boleh sama dengan J. Ya. Bagaimana Pak ini maksudnya? Ya, IJ-nya kan berjalan dari 1 sampai ke N. Maksudnya adalah seperti ini. Mungkin kita bisa langsung masuk ke contoh. Kalau kita lihat A1 itu kan 3, 5. A2 itu adalah 1, 4, 6. A3 ini adalah 2. Nah, sekarang yang ditanyakan apakah A1, A2, A3 dia saling asing. Nah, ini perlu kita buktikan dengan syarat yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, caranya kita buktikan yang pertama dulu. A1 intersection dengan A2. Irisan dengan A2. Kita lihat A1, A2 ada tidak yang sama? Tidak ada yang sama ya. Karena tidak ada yang sama, maka dia himpunan kosong. Kemudian, karena ini kan I sama J-nya kan tidak boleh sama. Maka ini kan 1 sama 2. Tidak boleh A1 dan A1 ya. A1 intersection A1 tidak boleh karena tidak memenuhi persyaratan di atas. A1 intersection dengan A2. Saya urut lagi. A1 intersection dengan A3. Apakah ada yang sama? 3, 5 sama 2 kan tidak ada yang sama. Kosong. Sudah kan? Kemungkinannya sudah selesai A1, A3. Tinggal A2 saya bandingkan sama A3. Apakah ada yang sama? A2 sama A3 tidak ada yang sama. Saudara mau bolak-balik A2, A1 kan juga hasilnya sama.
Karena ini semuanya adalah himpunan kosong, maka disimpulkan dia adalah saling asing untuk A1, A2 maupun A3 ya. Oke, sekarang saya tunjukkan lagi contoh yang berikutnya. B1 itu sama dengan 2, 4, 6. B2 itu sama dengan 3, 7 ya. B3 itu sama dengan 4, 5. Nah, apakah B1, B2, B3 ini saling asing? B1, B2, B3 ini saling asing, maka saya buktikan terlebih dahulu B1 intersection B2. Saya tuliskan lagi B1 intersection B3, terus B1 intersection sama B2 intersection sama B3 ya. Nah, ini saya cek. B1 sama B2 ada yang sama tidak? Tidak ada kan, maka himpunan kosong. B1 sama B3 ada 4. Ya. B2 sama B3 nggak ada. Karena ini ada salah satu saja yang bukan himpunan kosong, maka ini adalah tidak saling asing ya, karena ada yang dia memiliki nilai ya, bukan himpunan kosong. Ya, bagaimana kalau misalkan sampai B4 Pak? Nah, kalau misalkan diketahui di dalam soal itu adalah sampai B4, misalkan B1, B2, B3, B4 diketahui, maka kombinasinya adalah ini sama ini sama ini sama ini. Selesai, baru ini sama ini sama ini. Selesai, tinggal ini sama ini. Jadi nanti B1 intersection B2, B1 intersection B3, B1 intersection B4, ya. Terus sudah base B2 intersection B3, B2 intersection sama B4, ya. Kemudian B3 intersection B4 selesai. Tinggal nanti ini apakah semuanya ini himpunan kosong. Kalau semuanya himpunan kosong maka dia saling asing. Namun kalau apabila ada salah satu saja dia bukan himpunan kosong, maka dia tidak saling asing. Ya. Oke, kemudian di sini ada lagi yang namanya himpunan partisi. Ya. Di himpunan partisi ini ya, harus memenuhi syarat ini. Ya. Jadi ada sebuah himpunan itu dipotong-potong ya. Maksudnya itu seperti itu. Dia harus memenuhi ini. Dua syarat ini. A1 sama A2 AN itu dia harus saling asing. Dua syarat ini harus terpenuhi. Salah satu tidak terpenuhi, maka dia bisa dikatakan bukan partisinya. Ya. Oke, kalau kita lihat di sini, A-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. A1-nya adalah 1, 2, A2-nya adalah 3, 4, A3-nya adalah 5, 6. Nah, saya cek dulu syarat yang pertama. Nah, syarat yang pertama itu kan kita lihat A1-nya berapa? A1-nya kan 1, 2. Union dengan A2-nya berapa? 3, 4. Union dengan 5, 6. Stop. Dari sini kalau saya gabung semuanya menjadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah himpunan ini sama juga dengan A? Iya kan? Nah, syarat pertama memenuhi. Kemudian yang kedua, saya cek saling asing atau tidak lah. Kembali lagi tadi seperti yang di awal, maka A1 intersection A2, ya, A1 intersection A2 ada enggak yang sama? Tidak ada. Terus A1 intersection A3 ada tidak yang sama? Tidak ada. Terus A2 dan A3 ada nggak yang sama? Tidak ada. Karena tidak ada, maka dia saling asing untuk syarat yang kedua. Karena kedua syarat ini memenuhi, maka bisa disimpulkan jadi
A itu merupakan partisi dari A1, A2, dan A3. Ya, karena kedua syarat ini memenuhi. Ya, itu untuk partisi secara umum. Oke, kemudian berikutnya di sini ada jenis yang lain, yaitu terkait dengan himpunan pangkat atau disebut juga dengan power set. Ya. Nah, apa maksudnya himpunan pangkat? Itu adalah himpunan pembangkit. Ya. Jadi prinsipnya bagaimana, Pak? Nah, prinsip dari himpunan pangkat ini terdiri dari X, Y, ya. Oh, ini kan nanti soalnya. Himpunan pangkat ini dia jumlahnya itu adalah jumlah itu sama dengan 2 pangkat N. Jumlah anggotanya adalah 2 pangkat N. Nah, maksudnya apa, Pak? Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Jadi power set itu prinsipnya jumlah anggota itu adalah sama dengan 2 pangkat N. Maksudnya apa? Nah, misalkan di sini saya punya himpunan A itu terdiri dari X, Y, maka kalau saya ditanyakan himpunan pangkatnya, himpunan pangkat berapa banyaknya, ya. Nah, kita tinggal masukkan 2 pangkat N-nya. Nah, ini berapa banyaknya? Elemennya kan ada 1, 2. N di sini ini maksudnya banyaknya elemen dari himpunan ini. Karena ada 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi nanti elemen di dalam himpunan pangkat itu ada 4 anggotanya. Nah, itu kalau ditanyakan berapa banyaknya. Tapi kalau disuruh menulis apa saja elemennya, nah, apa saja elemen dari himpunan ini kalau himpunan pangkatnya yang terdiri dari 4 elemen? Yang pertama yaitu X. XY, X itu kan termasuk bagian dari himpunan ini. Kemudian Y itu sendiri, ya. Kemudian X, Y dalam satu kesatuan gini, ya. X sendiri, Y sendiri, ya. X, Y itu sendiri, ya. Dan juga dengan himpunan kosong. Sehingga elemennya ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4. Ini satu kesatuan. Kenapa kok diberi kurung? Ya, itu himpunan pangkat. Contoh lain, misalkan saya punya A itu sama dengan 1, 2, 3, maka kalau ditanyakan jumlahnya, itu jumlah elemen anggota dari himpunan pangkat itu adalah 2N. 2 pangkat, N-nya ada berapa? Ada 3. Maka ini adalah 8. Jadi elemennya nanti akan ada 8. Apa saja? Bilangan 1, bilangan 2 itu sendiri, bilangan 3, kemudian bilangan 1, 2, ya. Kemudian 1, 3, kemudian 2, 3. Dari mana Pak ini 1, 2? Ya, dikombinasikan ini sama ini, kombinasikan. Muncul 1, 2 ini sama ini, dikombinasikan 1, 3. Sudah kan? Kalau sudah ya ini sama ini kan 2, 3. Selesai. Ya. Terus apa lagi? Ya, 1, 2, 3 itu sendiri, gabungan dari ketiganya, sama himpunan kosong. Jadi yang terakhir itu dia masih ada himpunan kosong. Nah, kalau dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elemennya benar ada 8. Oke. Oke.
Itu untuk himpunan power set atau himpunan angka. Kemudian di sini ada lagi yang namanya juga dengan himpunan tuple enter order, ya. Nah, itu maknanya apa? Nah, kalau kita lihat di sini AB sama dengan CD. Itu A harus sama dengan C, ya. B itu dia harus sama dengan D. Posisinya itu harus sama. Apakah ini tuple enter order? Tidak, karena satu kan tidak sama dengan dua. Dua kan tidak sama dengan satu. Maka yang pertama ini bukan tuple order. Terus yang berikutnya. Nah, berikutnya kita lihat. 3 apakah sama juga dengan akar 9? Sama, akar 9 kan nilainya 3. Oke, syarat pertama dia memenuhi. Saya beranjak ke sini. Min 2 pangkat 2 kan 4. 4 apakah sama dengan 4? Ya, benar. Sekarang berikutnya. Apakah setengah ini sama dengan 3/6? Ya sama, 3/6 kalau disederhanakan kan setengah. Sehingga untuk pertanyaan nomor 2, ya, itu dia disebut juga dengan tuple order karena posisinya ini sama dengan sisi kanannya nilainya. Kemudian di sini ada lagi yang namanya perkalian kartesian, ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan perkalian kartesian? Nah, perkalian kartesian ini disimbolkan secara matematis, ya, menggunakan simbol kali seperti ini. Bukan berarti kali seperti ini artinya dikali, bukan seperti itu. Nah, langsung saja saya contohkan ya, biar paham. Misalkan di dalam soal itu adalah A, itu adalah X, Y, ya. Terus B itu adalah 1, 2, 3. Maka kalau A perkalian kartesian dengan B, yang kita kalikan itu adalah sekarang himpunan. Maka kalau ini saya kalikan, ya, himpunan X, Y, saya kalikan dengan 1, 2, 3. Ya. Maka ini akan menjadi bagaimana? Kalau ini saya kalikan, maka dia akan menjadi, ini himpunannya saya ginikan terlebih dahulu ya. Ini akan menjadi bahwa A, ya, ini akan menjadi X dikali X1, ya, ini ditemukan dengan ini, ya, koma, ya, kemudian X2, ya, kemudian X3, ya, ini dengan ini dengan ini dengan ini. Kemudian ini koma, saya lanjut di bawahnya saja. Y1, Y2, Y3. Selesai. Ya, dikalikan seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam soal, kalau misalkan dikurung, kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada A perkalian kartesian dengan B dikalikan dengan C. Jadi kalau sudah dikalikan dengan B seperti ini kan hasilnya ini. Dikalikan dengan C-nya. C-nya A, B. Ya. Maka ini nanti akan menjadi C-nya ini misalkan A, B, maka A, B, ya,
dikali C ini akan menjadi ini kan hasilnya X,1 ini saya kalikan dengan ini, maka ini akan menjadi seperti ini. X,1, A ya, kurung tutup, terus X,1, B ya. Sudah selesai kan, X,1 sudah selesai. Sekarang berikutnya yaitu X,2, A ya. Berikutnya X,2, B ya. Berikutnya sudah X2-nya sudah habis. X,3, A terus X,3, B dan seterusnya sampai nanti yang di akhir dia adalah ya, ini saudara tulis sampai yang terakhir itu adalah dia berposisi adalah Y,3A ya, Y,3B. Nah, ini untuk perkalian tersebut. Oke. Nah, bagaimana jika A, B, C seperti yang tertera di sini ya. Di soal ini langsung dikalikan A, B, C ya. Maka ini langsung saja tanpa ada tanda kurung loh ya. Maka ini di sini kalau A dikali B dikali C himpunannya, maka ini menjadi apa? X ya. X1, A ya. Karena ini kan tidak dikurung. Beda sama tadi artinya A kali B dulu baru dikalikan dengan C. Kalau ini kan tanpa kurung langsung dikalikan. Ya. Maka berikutnya ini adalah X,1, B. Sudah habis kan? Nah, sekarang kita beranjak ke X2A, X2B ya. Terus habis ya. Kemungkinannya sudah habis, tinggal kita X3A ya, X3B dan seterusnya ya, sampai nanti yang terakhir adalah Y3A sampai Y3B. Nah, ini ya. Untuk jawaban yang A kali B kali C. Oke. Ini mungkin saudara nanti bisa cari sendiri ya terkait dengan paradoks Russell. Artinya dia terjadi ketidakkonsistenan ya. Oke, mungkin untuk hari ini saya cukupkan terkait dengan himpunan ya. Bab himpunan sudah selesai. Nah, tugas saudara seperti yang tadi saya sampaikan adalah menyelesaikan dua soal ini. Ya, halaman 7 ini diselesaikan menggunakan folio bergaris ya. Tulis tangan, jangan lupa tulis nama sama NBE ya. Nanti dikumpulkan sesuai jam yang tertera ada di Elita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.